Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat, pemerhati roja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab 8 metode pembelajaran. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu 8 metode pembelajaran. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini tentunya anak belajar dari rumah ataupun belajar daring. Dan tentunya keberadaan anak di rumah ini ya tentunya menjadi PR ya bagi para orang tua. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ya mereka berperan ya sebagai guru ya bagi anak-anak mereka di rumah. Pembelajaran anak di rumah itu berbeda dengan di sekolah. Belajar di sekolah itu amat terikat dengan tempat, waktu, jadwal, kurikulum, dan lain-lain sebagainya. Dan juga dengan guru yang mungkin berbeda-beda. Setiap guru punya karakter yang berbeda dan cara yang berbeda, metode yang berbeda. Terutama metode pendekatan kepada para murid tentunya berbeda. Sedangkan pembelajaran di rumah itu berlangsung setiap hari, setiap saat bahkan, dan dilakukan oleh orang yang sama, yaitu kedua orang tua, ayah dan ibu. Tidak ada kurikulum baku di situ, tidak ada waktu tertentu, jadwal tertentu, ya. Dan tentunya ini lebih, ya kita katakan lebih sulit ya melakukan pendidikan di rumah. Ya, kalau kita andaikan pendidikan anak itu sebagai suatu prosedur khusus yang memerlukan waktu-waktu yang menyita peran ya para pendidik, terutama di sini para orang tua, untuk melibatkan diri sepenuhnya di dalam prosedur tersebut. Ya, nah tentunya ini perlu konsistensi ya, kesinambungan, karena pendidikan itu tidak boleh putus. Pendidikan itu harus ada kesinambungannya, kelanjutannya, seperti sekolah juga, terus berlanjut. Ya, bahkan kalaupun dia sudah meraih gelar atau titel, itu bukan berarti dia berhenti belajar. Ya, orang yang sampai kepada puncak tertinggi dalam pendidikannya, ya misalnya sudah meraih gelar profesor sekalipun, dia masih terus belajar. Proses belajar adalah proses yang tidak bisa berhenti. Demikian juga pendidikan adalah suatu proses yang tidak bisa berhenti. Nah, inilah beban berat yang mesti dipikul oleh kedua belah pihak sebenarnya. Anak selaku objek pendidikan ataupun selaku peserta didik, dan orang tua sebagai pendidik. Ya, mendidik anak seperti halnya kursus dengan paket-paket yang dikemas dalam sebuah kurikulum, ya, dengan anak sebagai peserta wajib dan orang tua sebagai guru resmi. Kira-kira kalau kita analogikan seperti itu. Di sisi lain kita menyadari bahwa tidak semua orang tua memiliki kapasitas, kemampuan, kesempatan untuk turut aktif andil dalam pendidikan anak.
Belum lagi banyak faktor-faktor lain ya, misalnya kesibukan yang mereka harus geluti. Ya misalnya si bapak harus mencari nafkah, si ibu juga harus mengurus rumah tangga. Nah, ini tentunya tidak mudah ya untuk membagi waktu antara mendidik dengan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai ya, ibu rumah tangga ataupun sebagai kepala keluarga. Namun ala kulli hal ya kondisi hari ini ya kondisi pandemi seperti hari ini memaksa para orang tua untuk lebih memberikan perhatiannya, waktunya ya kepada anak-anak mereka karena mereka sekarang belajar di rumah ya maka belajar dari rumah. Nah tentunya para orang tua juga harus mengetahui ya metode-metode yang perlu mereka jalani atau mereka ketahui dan mereka lakukan ya untuk mendidik ya karena pendidikan itu ya tentunya juga harus dilakukan dengan ilmu ya tidak bisa asal-asalan ataupun tidak bisa serampangan atau serabutan ya tentunya hasilnya tidak maksimal para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, di sini kita akan sampaikan ada 8 metode pembelajaran ya, ya mungkin bisa digunakan ya untuk mendidik anak-anak kita ya atau untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah ya keteladanan. Ya, menjadi teladan itu kita sudah menjadi guru sebenarnya. Ketika kita memberikan teladan, kita memberikan contoh. Orang tua harus jadi contoh dan teladan bagi anaknya. Guru, kata orang, digugu dan ditiru, kan begitu ya. Ada pepatah kita, ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa yang diperagakan oleh pendidik, ya itu akan diikuti bahkan lebih oleh peserta didik ataupun anak didik, ya lebih daripada apa yang dilakukan oleh si pendidik itu sendiri. Nah demikian, ya jadi kalau kita bicara pendidikan itu nggak bisa dilepaskan dari keteladanan tentunya. Maka orang tua harus jadi potret nyata dalam melaksanakan nilai-nilai pendidikan, misalnya kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, hal-hal yang kita katakan kita doktrinkan kepada anak-anak, ya, misalnya di dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan, ya. Nah, jadi keteladanan yang baik dan soleh ini adalah poin terpenting di dalam pendidikan, ya, bahkan bisa dikatakan tidak ada pendidikan tanpa keteladanan. Ya, tidak ada pendidikan tanpa keteladanan. Ya. Nah, karena keteladanan itu sendiri adalah suatu kita katakan guru ya. Ya, guru yang akan didengar oleh si anak, dilakukan dan ditiru oleh si anak begitu. Apa yang ditirukan, ditampilkan di hadapannya itu yang akan dilakukannya. Dan pengaruhnya tentunya sangat besar sekali. Dan orang tua ya di sini adalah contoh utama bagi anak. Ya walaupun orang tua itu melakukan bukan untuk memberikan teladan ya, tapi anak akan meneladani mau tidak mau. Walaupun orang tua tidak berniat untuk memberikan teladan ya, tapi anak akan meneladani karena posisi orang tua ya sebagai kita katakan orang tua ya disebut orang tua ya orang yang lebih tua ya yang akan dilihat oleh anak muda atau anak-anak ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya anak tetap mengikuti perilaku dan akhlak mereka sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa anak itu akan tumbuh dengan apa yang dibiasakan oleh pendidiknya, yaitu yang biasa mereka perlihatkan kepada anak didik mereka, ya kepada anak-anak mereka. Ya kalau misalnya contohnya orang tua berbohong, mungkin bukan tidak ada niat untuk mengajarkan itu kepada anak, apalagi memberikan teladan bohong kepada anak.
Tapi anak tahu saja kita bohong, itu sudah menjadi suatu pelajaran guru baginya. Wah, inilah bohong. Contohnya marah, ya. Kalau orang tua marah, ada satu sisi buruk, ya, orang tua yang suka marah sama anak. Yang kadang-kadang tidak disadari oleh para orang tua sebenarnya. Ya, kita sebutkan ini dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Ya, mungkin sebagian orang tua mengatakan, wah, kalau nggak dimarahi nggak jera dia. Ya, kalau anak ya baru jera ketika dimarahi, ada beberapa sisi negatif di situ. Yang pertama, marah orang tua menjadi ukuran bagi anak. Ketika ya kita seberapa lama kita bisa bersama anak. Nah, ketika anak itu tidak bersama kita, tidak ada yang memarahinya, maka dia seperti lepas kendali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, secara tidak langsung ketika orang tua itu marah di hadapan anak, maka anak itu akan meniru marah orang tua. Terlepas anak ini bisa memahami marah orang tuanya atau tidak, ya. Kadang-kadang anak tidak bisa memahami apa arti marah orang tua. Ya, tapi yang jelas dia belajar, dia menyontoh marah orang tua. Dia lihat orang tuanya marah, apa yang ada dalam benaknya, oh begini marah. Ya. Maka secara tidak langsung anak ini belajar marah dari orang tuanya. Kalau ini terlalu sering, ya maka bukan tidak mungkin ya, kita secara tidak langsung menanamkan sifat amarah pada anak. Ada banyak orang tua mengeluh, anak saya suka marah-marah. Ya mungkin ini suatu teladan yang dia dapatkan dari orang tua. Orang tua memperagakan itu di hadapan mereka dan mereka menirunya. Maka Nabi itu tidak pernah marah sama anak-anak. Ya, boleh kita cari riwayatnya kalau ada, apakah ada riwayat Nabi marah-marah kepada seorang anak. Tidak kita dapatkan itu, karena buruknya ya akibat dari kemarahan kepada anak tersebut. Ya, nah demikian. Dan apapun yang kita peragakan di depan anak itu akan ditiru. Maka ada satu kata-kata yang menyebutkan bahwa anak adalah peniru ulung. Ya, memang kita katakan kerja otaknya itu ya anak-anak, program yang ada di otaknya itu yang paling dominan itu dua, yaitu menghafal dan meniru. Itu otak anak-anak. Ya, mungkin dua program itu yang diinstalkan ke dalam otak mereka, yaitu menghafal dan meniru. Maka anak itu kalau belajar bahasa cepat dia, karena modal belajar bahasa itu modal belajar bahasa itu dua, yaitu bisa meniru dan bisa menghafal kosa-kosa kata dan meniru. Makanya orang-orang yang sudah tua begini ya, kalau belajar bahasa itu agak berat. Kenapa? Karena kemampuannya menirukan ya, dan menghafal itu sudah lemah. Ya, karena otaknya sudah mungkin lebih banyak dipakai untuk menalar, memahami ya karena usia, faktor usia. Beda dengan anak-anak, ya terinstal dalam benak mereka, dalam otak mereka itu dua program utama ini, yaitu meniru dan menghafal. Maka anak mudah menghafal kata-kata, macam-macam kata-kata ya di luar sana. Ya, nah kemudian meniru apa yang dia lihat, ya, meniru apa yang dia saksikan. Maka ini yang harus disadari oleh para orang tua, bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus jaga image kalau berada di rumah. Demi anak ini ya, karena kita menjadi guru di situ. Apa yang kita lakukan itu menjadi teladan baginya. Ya, bahkan ya kecil-kecilnya gerak-gerik kita itu menjadi pelajaran baginya. Ya. Maka ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya termasuk di dalam bab kebiasaan sehari-hari, sifat-sifat ya kita katakan karakter-karakter, watak-watak yang mereka dapatkan dari orang tua mereka. Ya, sampai gaya bicara kadang-kadang, sampai bahkan bahasa, cara ngomong dan lain sebagainya. Itu memang betul-betul plek dia akan meniru
gurunya ataupun pendidiknya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya dengan keteladanan ya yang baik ya tentunya ya kita bisa memberikan ya pelajaran kepada anak-anak kita, ya. Nah, demikian. Dengan keteladanan seorang anak itu dapat belajar ya sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang nyata, terlihat jelas, dan ini akan mudah diserap oleh hatinya atau jiwanya, ya. Kemudian dengan keteladanan seorang anak dapat belajar secara praktikal, misalnya sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, ya. Dia bisa belajar secara praktikal. Mungkin kalau kita ajari sholat ya secara literal ya ataupun secara definisial ya, ya mungkin akan susah untuk dia lakukan ya. Nah, tapi ketika kita memberikan teladan contoh ya salat ya, maka Nabi mengajari salat para sahabat itu salah satunya adalah dengan memberikan contoh. Beliau pernah salat di tempat yang agak tinggi, naik ke atas mimbar dan salat di atasnya. Ya, posisi beliau lebih tinggi daripada makmum untuk satu kebutuhan, ya, untuk satu keperluan, yaitu untuk memberikan teladan, contoh, pelajaran, ya. Nah, hingga sahabat bisa melihat cara sholat Nabi dan bisa mengikutinya. Dia bisa mengikutinya. Nah, demikian. Ya, ya kita katakan ya, buku saja yang ya hal-hal yang berkaitan dengan praktik ya, yang ada gambarnya dengan yang nggak ada gambarnya saja berbeda. Ya, dalam hal mudah tidak mudahnya untuk dipahami. Ya, kalau tidak ada gambarnya, tata cara sholat, tapi nggak bergambar, mungkin bagi orang dewasa yang nalarnya itu sudah kuat, dia bisa mengetahui, oh ini maksudnya, ini maksud. Tapi bagi anak-anak mungkin agak berat. Maka kalau dikasih gambar, mereka lebih mudah, oh ini apalagi dikasih contoh nyata, ya. Dia akan lebih mudah untuk memahaminya, ya, untuk mengikutinya dan melaksanakannya. Itu dengan keteladanan kita, si anak dapat belajar secara praktikal. Kemudian dengan keteladanan juga seorang anak akan terbiasa, ya, ya dengan suatu karakter watak tabiat, ya, misalnya menunaikan hak orang lain, bermuamalah ya dengan teman, tetangga, tamu, karib kerabat, ya. Nah, ketika kita menyontohkan itu kepada si anak dalam kehidupan sehari-hari, maka karakter itu akan terbentuk, ya. Nah, karakter building itu dengan keteladanan tentunya, nggak bisa dengan kata-kata. Ya, kalau kita ingin membentuk karakter pada anak, itu dengan keteladanan. Ya, tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa dengan kita berikan definisi dan sejenisnya, nggak bisa. Harus dengan ya keteladanan kita bisa membangun karakter seorang anak. Itu pentingnya ya metode keteladanan ini. Ya, dan juga dengan keteladanan seorang anak akan tumbuh dengan ya kita katakan nilai-nilai kebaikan. Anak mungkin perlu belajar nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Contohnya berbagi. Ya, berbagi. Ya, mengajari anak bersedekah. Itu dengan ya makanya ya kita katakan sedekah bagus itu disembunyikan memang ya. Ya itu yang terbaik ya. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Ya, yang lebih baik itu disembunyikan. Tapi kalau ada tujuan lain ya, misalnya tujuan untuk memberikan contoh, maka tidak ada salahnya dan itu juga boleh. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kamu nampakkan sedekah itu baik ya. Apalagi tujuannya untuk memberikan contoh kepada anak supaya anak tahu oh begini inilah dia cara berbagi ya kita bisa mengajarkan nilai-nilai kebaikan sifat-sifat terpuji ya kepadanya. Nah demikian terutama di dalam hal ya kita katakan menumbuhkan empati sosialnya yaitu perlu dengan keteladanan ya. Ya misalnya ya kita katakan santun kepada orang-orang yang kekurangan misalnya punya
apa namanya kita katakan empati kepada orang yang kesusahan. Nah, ini perlu diberikan teladan gitu ya. Nah, demikian. Dan seperti tadi ya, ya kesadaran untuk bisa berbagi ya ini perlu ditumbuhkan dengan keteladanan. Maka ya kadang-kadang kita perlu untuk menyontohkan kebaikan-kebaikan itu di depan anak. Ya bersedekah misalnya. Dia lihat, oh bersedekah. Abinya, uminya suka memberi kan begitu ya. Dan dia tahu itu. Ya, ada hal-hal yang memang kita lakukan itu tujuannya untuk memberikan keteladanan ya. Nah, kita kesampingkan dulu masalah ini nilai ikhlasnya mana yang lebih tinggi ya itu bab lain ya. Mungkin ada amal-amal yang kita sembunyikan. Tapi sebagai pendidik ya nggak mungkin semua disembunyikan. Harus ada nilai-nilai kebaikan yang harus kita tampilkan sebagai contoh bagi anak-anak kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Contohnya misalnya menuntut ilmu, ya, membaca contohnya ya, membaca. Ya kalau kita ingin menumbuhkan minat baca pada anak, maka mau nggak mau orang tua harus memberikan contoh di sini, ya. Kalau orang tuanya malas membaca, bagaimana anak suka membaca itu suatu yang kadang-kadang susah untuk diwujudkan ya, begitu ya. Nah, kalau kita ingin anak kita itu anak yang ya kata orang itu kutu buku, suka baca ya, maka orang tua juga di sini harus memberikan contoh, teladan ya. Nah, bagaimana anak itu suka baca sementara itu orang tuanya menyontohkan ya yang lain misalnya main handphone kan begitu ya, ya dan lain sebagainya. Bagaimana anak itu bisa suka baca begitu sementara yang dia lihat orang tuanya nggak pernah membaca ya. Nah, demikian ini keteladanan ya yang penting untuk kita tampilkan di depan anak-anak kita. Nah, demikian ya. Demikian juga ya siapa saja yang menjadi objek pendidikan kita, istri kita misalnya, kita ingin mendidik istri misalnya, itu juga dengan keteladanan juga ya. Nah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, ya kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, kamu tidak melakukan itu. Padahal kamu membaca kitab, yaitu kamu tahu. Tidakkah kamu mengerti, ya? Nah, yaitu pahamilah ini, ya bahwa itu adalah sesuatu yang kontradiktif di dalam pendidikan. Kita menyuruh sesuatu yang justru kita tidak lakukan. Kita melarang sesuatu justru kita lakukan. Itu hal yang kontradiktif di dalam pendidikan. Membingungkan itu bagi anak didik kita. Ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, Allah membenci. Demikian pula manusia juga tidak suka ya dengan hal seperti ini, yaitu kita menampilkan sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang kita katakan, apa yang kita perintahkan. Nah, maka ketidaksesuaian di antara perkataan dan perbuatan itu menjadi racun dalam pendidikan. Yaitu menjadi racun dalam pendidikan. Itu akan mementahkan semua teori-teori yang kita sampaikan kepadanya. Maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan yang kita sampaikan kepadanya. Sebagai contoh, ya, seorang anak yang melihat orang tuanya suka berdusta, tidak dapat mempelajari kejujuran dari orang tuanya, ya, atau anak perempuan yang melihat ibunya selalu tidak acuh dengan nasihat si ayah, maka jangan harap ia akan dapat tumbuh menjadi pribadi yang mudah diberi nasihat oleh suaminya kelak. Ya, nah demikian. Ya, maka ya pertentangan antara perkataan dan perbuatan ini itu akan membuyarkan ya semua nilai-nilai yang sudah kita bangun para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka jangan abaikan sisi keteladanan ini ya di dalam pendidikan. Ya dan Islam ya
dalam mendidik anak itu sangat menekankan contoh dan keteladanan. Itu dia kita bisa ambil dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah mendidik manusia itu dengan keteladanan. Dengan mengutus seorang rasul dari kalangan kita, dari kalangan mereka, yaitu dari manusia, jenis mereka, dari manusia bukan malaikat. Ya, bahkan bahkan orang yang hidup di tengah-tengah mereka. Ya, tidak asing bagi mereka, bukan sosok yang asing bagi mereka. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Jadi metode keteladanan ini yang paling utama di dalam pendidikan, ya. Itu adalah metode Qur'ani. Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode ini untuk mendidik manusia. Dan Allah utus seorang nabi dan rasul untuk melaksanakan tugas itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai contoh dan teladan, ya, bagi umat manusia. Ya, boleh dikatakan khususiyah Nabi itu sedikit. Itu yang khusus bagi Nabi itu sedikit. Ya, mayoritasnya itu adalah teladan bagi umat beliau. Adapun khususnya bisa dihitung dengan jari, yang khusus bagi Nabi saja, nggak bagi yang lainnya. Yang nggak boleh ditiru oleh umatnya. Hanya beberapa, ya. Ya, selebihnya itu adalah satu teladan bagi kita umatnya. Maka kalau kita belajar sirah, ya, salah satu tujuan hikmah, ya, faedah kita mempelajari sirah itu adalah untuk mengambil keteladanan, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada mata pelajaran sirah, ya. Untuk apa kita mempelajari sirah Nabi? Apakah untuk sekedar jadi maklumat? Tahu kapan lahirnya, tahu kapan beliau diangkat jadi rasul, ya, di mana beliau menerima wahyu, dan sekedar pengetahuan itu, ya. Kalau itulah kita faedah tujuan kita belajar sirah, ya tentunya sedikit faedah yang bisa kita ambil. Tapi kalau kita belajar sirah itu untuk kita katakan mengambil teladan, ya dari peri kehidupan Nabi, ya, maka ya belajar sirah itu adalah suatu pelajaran yang memberikan banyak faedah bagi kita. Ya, nah demikian. Jadi dan Nabi juga adalah teladan yang baik, ya, bagi, ya, bagi umat beliau. Contohnya, ya, di dalam posisi beliau sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, beliau adalah teladan, ya. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, nah demikian. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kepala keluarga adalah yang paling baik kepada anggota keluarganya, anak istrinya. Ini kan statement, ya. Ini adalah suatu kita katakan satu hukum, ya, bahwa keutamaan itu, ya, dilihat dari bagaimana, ya, perilaku seseorang dalam bermuamalah kepada anak istrinya. Itu jadi ukuran itu. Ya, ukuran, ya. Karena orang yang baik kepada anak istrinya, ya, ini menunjukkan, ya, satu ketinggian akhlak. Ya, nah demikian, ya. Nah, dan Nabi, ya, Nabi berkata, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik kamu terhadap keluargaku. Di antara kamu yang paling baik, ya, terhadap keluarganya, anak istrinya, adalah aku. Ya, wa ana khairukum li ahli. Ya, dan aku adalah orang yang paling baik, ya, paling utama, ya, di dalam bermuamalah kepada keluargaku. Itu Nabi jadi contoh di sini, ya, di dalam bermuamalah kepada anak istri. Nah, itu satu contoh, ya, keteladanan beliau di dalam, ya, posisi beliau sebagai seorang kepala keluarga, ya, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah ataupun sebagai suami. Nah demikian, ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, metode pertama dari 8 metode pembelajaran, yaitu keteladanan. Ya, tadi kita sebutkan tagnya, yaitu tidak ada pendidikan tanpa keteladanan. Ya,
dan sungsangnya ataupun tidak sejalannya, ya, kontradiksi antara perkataan dan perbuatan, ya, antara apa yang dicontohkan dengan apa yang dikatakan, itu adalah racun, ya, yang merusak, ya, nilai-nilai pendidikan tersebut, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin ini yang pertama, ya, yang bisa kita sampaikan dalam 8 metode pembelajaran, ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan poin yang kedua, ya, yaitu bimbingan dan nasihat. Bimbingan dan nasihat. Nah, ini ada kaitannya juga dengan menahan amarah kepada anak, ya. Ada orang tua yang sering mengatakan, sudah saya marahi anak saya, dan dia merasa puas batinnya kalau sudah berhasil memarahi anaknya. Apakah ini benar? Kata-kata seperti itu. Atau apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini akan kita bahas pada poin kedua nantinya, yaitu bimbingan dan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, baik, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Barakallahu Fiik yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini 8 metode pembelajaran, dan telah kita simak bersama bagaimana beliau menjelaskan satu poin, dan insyaallah ini mudah-mudahan satu poin juga bisa memberikan faidah yang banyak, dan insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustadz, pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan, ya Ustadz, bagaimana cara menghadapi anak yang sangat mudah sekali menangis? Kebetulan anak kami seorang perempuan umur 3 tahun. Saya hampir dibuat stres setiap hari dengan tangisannya. Dan suaranya pun sudah sebulan lebih ini menjadi serak karena sering menangis, Ustadz. Mohon nasihatnya. Ya, mungkin ini banyak faktor, ya. Anak suka menangis. Mungkin ada sakit, ya. Anak gak bisa ngomong tentang apa penyakitnya. Mungkin, ya. Maka perlu, kalau hal ini ada kecurigaan ke arah itu, maka tempatnya adalah dokter ini. Ya, bawakan ke dokter, coba diperiksakan apakah ada sesuatu yang salah ataupun lain pada kesehatannya, kan begitu, ya. Nah, yang kedua mungkin juga faktor gangguan alam gaib. Itu ada juga kemungkinan. Maka ya coba bacakan doa-doa untuk anak, ya, seperti yang dilakukan Nabi untuk kedua cucu beliau, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, ya, membacakan doa-doa, ya, perlindungan dari gangguan syaitan. Mungkin ada faktor gangguan alam gaib, ya, ada juga. Nah, mungkin karena ya faktor-faktor lain, yaitu misalnya kejenuhan. Anak kan ada karakternya, anak itu yang mudah jenuh, kan, ya, atau bosan, ya, sehingga mungkin untuk mengekspresikan bosannya itu dengan menangis, kan begitu, ya. Ya perlu melakukan pendekatan yang lebih yang lebih intens lagi kepada anak tersebut, kira-kira apa masalahnya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Ya mungkin ada beberapa kemungkinan yang harus kita lihat di situ, kenapa anak itu suka menangis. Yang jelas kita jangan stres. Kalau kita stres, bagaimana kita bisa mengatasi masalahnya sementara kita sendiri sudah stres, ya. Jadi nggak perlu stres kalau anak itu menangis. Karena ya kalau menangisnya wajar memang, ya, itu adalah suatu hal yang bermanfaat bagi anak. Karena ya kita katakan mungkin, ya, menangis itu adalah salah satu cara untuk melepaskan, ya, kita katakan unek-unek dalam pikirannya ataupun hatinya. Anak itu menangis, lapar menangis, kan begitu, ya. Mungkin ada nggak puas hati dia menangis, ya begitulah, ya. Nah, maka Nabi ya juga
kita katakan ya memahami tangisan anak. Sebagai contoh ya, ketika Nabi sedang sholat ada anak menangis, ya maka Nabi meringankan sholat karena beliau khawatir tangisan itu mengganggu orang tuanya. Ya. Jadi Nabi memahami itu. Jadi Nabi tidak marah dan tidak memarahi orang tuanya karena bawa anak yang nangis ke masjid, tidak. Ya karena itu memang Nabi memahami itu, anak memang seperti itu ya. Jadi orang tua nggak perlu stres ya dengan tangisan anak. Kalaulah kita stres, lalu bagaimana kita bisa mengatasi masalah anak sementara kita sendiri bermasalah ya dengan stres kita begitu ya. Nah, jadi coba lihat masalahnya apa. Kalau ada ketidakwajaran, ketidaknormalan, mungkin ada masalah kesehatan ya. Mungkin anak nggak bisa mengungkapkan apa yang salah pada dirinya ya, mungkin perlu diperiksakan ya. Nah demikian ya, karena ya juga kalau anak itu nggak nangis-nangis juga orang tuanya bingung gitu ya. Karena beberapa bentuk kelainan pada anak hari ini yaitu ya satu bentuk autisme juga, anak nggak bisa nangis, ada juga itu. Nggak bisa nangis, nggak bisa mengeluarkan air mata, bahkan ya dia disakiti sekalipun nggak nangis. Nah itu buat kelainan jadinya ya. Nah jadi ya alhamdulillah anak itu masih bisa nangis ya. Nah, bukankah dia lahir ke dunia juga nangis? Itulah program yang Allah pilihkan untuk seorang bayi lahir ke dunia dengan menangis. Walaupun kita tahu itu sebabnya gangguan syaitan, ya. Dan ya memang, ya orang itu anak-anak itu sering nangis itu karena gangguan. Makanya saya katakan tadi mungkin ada gangguan alam gaib. Ya coba diruqyah, coba diajak dengar murotal atau dikasih kata-kata yang baik ya, karena kata-kata yang baik itu adalah obat juga ya. Nah demikian. Mungkin anak suka kelembutan, mungkin anak itu kurang kasih sayang ya, kurang dikasih kelembutan ya, sehingga mungkin ya menjadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting orang tua jangan stres dulu kan begitu ya. Kalau orang tuanya stres, bagaimana bisa menyelesaikan masalah anak? Kalau orang tuanya sendiri punya masalah kan gitu ya. Jadi jangan permasalahkan anak itu menangis ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekarang jazakallah khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian untuk yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustadz, bagaimana jika anak sudah akil balig, apakah tetap tidak atau kurang baik memarahinya jika mereka salah atau sulit diarahkan? Ya, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hukuman. Walaupun ada bentuk hukuman yang dibolehkan, misalnya memukul anak di usia 10 tahun ke atas, kalau tidak mau salat. Tapi bukan berarti memukul ya. Sama seperti menasihati istri juga. Ada keringanan untuk memukul setelah melewati proses nasihat dan pisah ranjang. Tapi bukan berarti kita harus memukulnya begitu ya. Karena Nabi juga tidak pernah memukul wanita, tidak pernah memukul istri. Walaupun ada izin di dalam Al-Quran untuk memukul istri dengan kriteria pukulan yang tertentu ya. Nah, artinya ya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hukuman. Apalagi tujuannya kita mendidik ya. Nah demikian. Walaupun salah satu bentuk pendidikan itu adalah hukuman. Ya, marah itu adalah satu hukuman juga kepada anak kan begitu ya. Nah jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan marah. Ya, nah kadang-kadang yang mendapatkan sisi buruknya itu adalah orang tua kalau dia suka marah. Ya, artinya apa? Sifat marah itu nanti tertanam pada dirinya karena dalam mendidik dia suka marah-marah. Akhirnya apa? Di luar pun marah-marah, sama teman-temannya juga marah-marah, sama orang lain juga marah-marah. Kenapa? Karena itulah sifat yang terbawa ketika dia mendidik anak, dia suka marah-marah. Jadi keburukan itu kembali kepada si orang tua sendiri nantinya. Ya maka coba perhatikan ya, kalau bisa masalah itu selesai tanpa marah, lakukan itu. Ya. Nah, memang ya ketika anak itu sudah akil balik, dia sudah bisa memahami kemarahan kita. Beda dengan anak-anak ya, di basuta bawah 10 tahun itu jangan dimarahi. Nabi nggak pernah marah sama anak-anak di bawah 10 tahun ya. Kalau sudah balik ya, sudah remaja ya
dia sudah bisa menalar ya, dia bisa memahami marah kita. Tapi ya perlu diingat juga bahwa coba lihat apakah masalah ini selesai dengan kemarahan kita. Ya, kalau tidak maka hindari kemarahan itu. Seperti Nabi SAW. Ya, Nabi menahan diri untuk marah kepada Arab Badui. Arab Badui bukan anak-anak, orang dewasa ya. Cuma mereka terbelakang dari sisi ya kita katakan akalnya ya, nggak bisa memahami, kurang bisa memahami ya. Nah, karena keterbelakangan pendidikan mereka ataupun akal mereka. Jadi Nabi menahan diri untuk marah kepada mereka. Dan Nabi lebih sering marah kepada sahabat-sahabat terdekat ya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat terdekat lainnya ya. Nah, Nabi tidak sembarangan marah kepada semua orang. Ya, kalau kita ikuti kemarahan kita, mungkin tiap hari kita harus marah. Ya, marah sama istri lah, marah sama anak, marah sama teman dan lain-lain sebagainya. Tapi toh ternyata tidak semua masalah itu selesai dengan marah-marah. Ya, maka coba perhatikan di sini. Ya, mungkin ada apa namanya? Ada tingkatannya di mana kita harus menunjukkan kemarahan yang proporsional. Kemarahan dalam bentuk yang tepat. Ya, nah demikian. Kita marah tapi kita menampilkan kemarahan itu dalam bentuk yang terhormat. Ya, ya karena ada sebagian orang marah-marah itu menjadi tidak terhormat, ya kata-katanya tidak terkendali, ya sikapnya tidak bisa terkontrol, yang justru menjadi kita katakan kontraproduktif. Ya, marahnya itu jadi kontraproduktif, justru menimbulkan keburukan-keburukan. Jadi orang tua ini harus memahami ini. Ya, menangani anak-anak yang sudah akil baligh ya tentunya tidak sama seperti menangani anak-anak yang ya kecil ya, anak-anak kecil, anak-anak di bawah yang masih di bawah 10 tahun tadi ya. Nah, demikian. Mungkin perlu ya kita katakan dilakukan pendekatan secara persuasif ya dari hati ke hati. Dia sudah menalar, coba manusiakan dia. Anggap dia sebagai manusia dewasa yang bisa mengerti. Jangan terus didikte seperti anak kecil. Padahal dia sudah balik misalnya, sudah merasa dewasa. Walaupun dia masih ya mencari jati diri ya, begitu ya anak remaja itu biasanya. Ya cuma coba ditumbuhkan ya suatu kesadaran bahwa dia adalah seorang yang ya bisa memahami ya tanpa harus dimarahi. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya ini juga kadang-kadang ya ada kelanjutan sebenarnya dari pendidikan ketika dia berada di bawah usia 10 tahun. Biasanya seperti itu. Anak yang memang sudah terbiasa dimarahi, ya ketika dia masih usia di bawah 10 tahun, ya basuta tadi ya. Ya, memang dari kecil ya, memang dia udah memang makanannya kemarahan orang tua itu sudah jadi makanannya kan begitu ya. Maka ketika dia dewasa ya itu tadi ya, dampak negatif ya. Ya kita katakan memarahi anak itu adalah anak itu akan menanti kemarahan orang tuanya. Dia tunggu kemarahan orang tuanya. Ya sampai dewasa juga seperti itu. Artinya apa? Kalau orang tua saya belum marah berarti saya nggak salah. Ya, karena dari kecil sudah dibiasakan seperti itu. Nah, maka ketika dia dewasa, dia tunggu kemarahan orang tuanya. Kalau nggak dimarahi, ya seperti dia masih kecil dulu, dia merasa nggak salah, nggak ada sesuatu yang salah dari apa yang saya lakukan. Ya itu asumsi yang muncul dalam benaknya. Nah, mungkin ini terjadi karena ya kelanjutan dari pendidikan masa kecil. Ya, ketika dia sudah balik sekalipun, ya orang tua perlu marah ya untuk menyelesaikan masalah. Karena semua masalah dari kecil itu diselesaikan dengan marah-marah. Itulah kata orang tua, kalau nggak dimarahi nggak ya kalau dari kecil udah terbiasa seperti itu sampai besar bahkan mungkin sampai dia udah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu bahkan sekalipun ya kalau orang tuanya nggak marah-marah, nggak meledak marahnya dia nggak akan peduli gitu. Nah demikian, karena itulah kebiasaan yang sudah dia dapatkan dari kecil. Ya wallahu alam bisawab. Dan orang tua ya juga kebiasaan itu berlanjut juga akhirnya kan. Ya dari kecil memarahi anak, sudah balik ya terus memarahi anak mungkin ya
Ya begitulah dia, ya marah itu sudah menjadi tradisi ya di dalam pendidikannya. Dan ini kan tentunya jadi buruk ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah maka ya kemungkinan kedua tadi mungkin ini adalah kelanjutan dari pendidikan ya di masa kecilnya. Wallahu alam ya. Nah demikian. Iya, syukran. Jazakallah khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan ketiga di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, Ana punya anak usia 7 tahun dan agak susah untuk belajar ilmu agama. Jika sedikit dipaksa, anak selalu cemberut dan berbanding terbalik, dan cemberut dan diam. Berbanding terbalik ketika dia main dengan kawan-kawannya Ustaz. Nah, bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Mungkin metode menyampaikan materi yang perlu dirubah di sini ya. Jangan terlalu kaku ya. Ya kalau belajar agama harus textbook, harus ada buku di macam belajar taklim di masjid. Mungkin ini yang perlu diganti atau dirubah. Ya mungkin bisa digunakan cara belajar sambil bermain kan begitu ya. Tidak perlu formal-formalan ya harus pakai buku, buka buku dan ya kadang-kadang itu membuat dia berat kan begitu ya. Nah, mungkin metode belajarnya yang mungkin diganti ya. Nah, demikian. Bagaimana kita bisa mengajarinya dengan cara yang bisa lebih dia terima. Ya, nah demikian. Misalnya ya belajar dari keseharian. Ketika di meja makan kita ajari adab di situ ya. Nggak perlu kita eh, ya berceramah di depan anak. Mungkin itu yang membuat anak itu agak-agak bete mungkin dia ya. Ya dia ya orang tua kadang-kadang ya mengajari anak-anak disamakan seperti mengajar orang dewasa. Nah ini tentunya berbeda ya. Nah demikian. Jadi ada metode-metode yang bisa ditempuh, misalnya belajar sambil bermain ya, dan metode-metode yang lainnya yang nggak terasa anak itu ya kita sudah arahkan dia kepada pendidikan agama ya. Nah demikian. Ya misalnya menanamkan tauhid ya rububiyah dari tauhid uluhiyah, masuknya dari tauhid masuknya dari tauhid rububiyah. Sementara yang diajarkan tauhid uluhiyah kan begitu ya. Ini contoh ya misalnya dalam bab akidah. Karena untuk langsung to the point kepada tauhid uluhiyah yang itu adalah inti tauhid, mungkin ini agak berat untuk dicerna oleh anak. Mungkin perlu masuk dari tauhid rububiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketiga jenis tauhid ini untuk saling mendukung satu sama lainnya. Ya maka dikatakan ada kaedah ya bahwa tauhid uluhiyah ya tadammanu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yastalzimu tauhid rububiyah uluhiyah. Nah demikian. Artinya ya kita bisa masuk dari pintu manapun untuk menanamkan nilai tauhid misalnya kepada anak. Ya bisa itu melalui tauhid rububiyah. Berapa banyak Allah cerita di dalam Al-Quran tentang tauhid rububiyah. Ya tentang ara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Coba perhatikan minuman air yang kamu minum. Itu kan tauhid rububiyah untuk membawa ya umat manusia makhluknya kepada tauhid uluhiyah. Nah demikian. Jadi ya demikian ya. Tidak satu jalan ke Mekah istilahnya ya. Ada banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menyampaikan anak ini ke tujuannya ya. Nah itu satu contoh ya. Misalnya pelajaran akidah ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian. Jadi bukan harus kita misalnya ingin mengajarkan tauhid uluhiyah kepada anak, buka buku tauhid uluhiyah kan begitu ya. Nah, itu kan berat bagi dia mungkin ya. Nah, mungkin bisa masuk dari sisi lain ya. Karena ya itu akan membawa semua kepada inti dari tauhid itu tauhid uluhiyah ya. Nah demikian. Wallahu alam bishawab. Mungkin metode di sini yang perlu dirubah ya. Karena menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak yang bosanan ya. Karena sebagian anak, apalagi anak-anak sekarang, ya mungkin karena pengaruh gadget juga ya, nggak tahu juga saya. Itu anak-anak sekarang lebih cepat bosan gitu ya terhadap sesuatu ya. Agak susah untuk menekuni sesuatu ya. Ya mungkin karena
otaknya ataupun cara kerja otaknya sudah dirusak dengan alat yang bernama gadget ini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kerja otaknya juga jadi berantakan jadinya. Susah untuk fokus, itu banyak pertanyaan orang tua tentang anak mereka, anak kurang fokus, anak bosenan, ya anak yang tidak nampak keseriusannya dan lain sebagainya. Itu mungkin masalah-masalah yang muncul hari ini ya, berkaitan dengan anak-anak ya kecanduan gadget ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, syukran jazakallah khair atas jawaban Al-Ustadz. Demikian untuk yang bertanya. Baik, mungkin kami akan berikan kesempatan bagi Anda para pemerhati rojak sekalian yang ingin bertanya melalui layanan telepon, dan tentunya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, silahkan satu penelpon kami berikan kesempatan. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu siapa di mana? Mohon maaf. Saya dari Bandung sama Bu Eti. Pertanyaan sesuai dengan tema Bu ya. Bu Eti di Bandung. Iya, pertanyaan sesuai dengan tema Bu ya. Iya. Iya, silahkan. Ya, Pak Ustadz. Iya, betul Mak Mangga Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya punya anak perempuan satu-satunya. Dia baru beres ujian. Kan kalau ngasih tahu sama anak harus baik-baik. Dia kan dulunya susah sholat, sekarang udah rajin sholat, udah rajin gitu dia. Baru beres ujian Ustadz. Dan ibunya baru sembuh sakit Ustadz. Minta doa dari Pak Ustadz. Saya belum 100% sembuh. Alhamdulillah anak saya udah baik. Anak saya udah baik, udah mau sholat, alhamdulillah ya Allah. Ya. Ustaz, saya minta doa dari Pak Ustaz. Udah segitu aja Pak Ustaz. Nah, baik, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa ini ya. Ya, mudah-mudahan ya anak ibu senantiasa dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberi keistiqomahan untuk tetap berada di atas ketaatan dan kebaikan. Dan kita sebagai orang tua ya tentunya harus bisa mengawal ya dan mempertahankan itu lebih sulit. Maka sekarang jangan berpuas diri dulu ya, karena sebagian orang tua ketika anaknya berubah dari mungkin buruk menjadi baik ya, terlalu euforia berlebihan sehingga merasa sudah selesai masalahnya. Masalah belum selesai. Karena mempertahankan itu lebih berat. Ya, maka dari itu coba terus kawal anak itu, karena kita tahu iman itu bisa naik turun ya, ada banyak kemungkinan di depan kita. Ya, maka coba ibu terus kawal anak itu sehingga ya semakin kokoh dan semakin kokoh ya. Nah demikian ya, semakin yakin. Nah karena keyakinan itu juga perlu terus ditumbuhkan ya. Nah kebaikan itu juga harus terus dikembangkan. Artinya apa? Jangan berpuas diri ya. Nah terus kawal anak-anak kita itu sampai ya kita katakan finalnya lah ya. Kita harus berpisah dari mereka dan mereka harus berpisah dari kita ya. Karena pendidikan itu sampai mati sebenarnya, ya, nggak ada selesainya. Ya, jadi jangan, wah ini sudah selesai, saya sudah bisa beristirahat, jangan. Ini adalah awal ya, kita mengawal anak itu di atas kebaikan itu jauh lebih sulit daripada mengantarkan mereka kepada kebaikan. Ya, memang sama sulitnya, tapi mempertahankan itu jauh lebih sulit ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Artinya jangan ada kesan ya bahwa sudah selesai tugas saya. Ya, anak tetap anak, walaupun dia sudah punya anak cucu ya dia tetap anak bagi kita ya, bagi kita. Bagi orang lain mungkin dia sudah jadi orang dewasa, tapi bagi kita anak tetap anak. Ya, makanya ya kita katakan memikirin anak, orang tua itu mikirin anak nggak ada batasnya ya. Nggak ada batasnya, kadang-kadang ya sampai penghujung usia. Ya masih tetap mikirin anak. Ya, walaupun anak itu sudah lepas darinya, ya mungkin sudah berkeluarga, sudah punya kehidupan sendiri, ya tapi anak tetap anak, satu hubungan yang nggak bisa diputus ya dengan apapun. Maka nasihat saya kepada ibu tadi ya, Ibu Eti di Bandung adalah ya terus kawal anak itu ya dan terus bimbing dan terus
dituntun, diawasi ataupun dikawal ya, sehingga dia tetap berada di atas kebaikan itu. Ya wallahu alam bisawab.